Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Segera setelah pesan itu dikirim, jimat empat sudut bumi meledak, berubah menjadi uap air. Laut Timur Pulau Iblis-Iblis, yang Ki belum pernah mendengar tentang tempat itu, jadi dia dengan cepat mengeluarkan peta benua kaya subur yang dia peroleh kembali di Demi Immortal Institute, yang termasuk lautan. Laut Timur adalah tempat yang sangat besar, dengan lokasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, negara kepulauan, dan benua kecil. Ada berbagai macam organisasi yang kuat di sana, dan banyak pulau di mana para ahli yang kuat telah mendirikan sekte di atas kumpulan roh di mata air laut yang ada di sana. Ada juga celah ruang waktu yang mengarah ke pesawat kecil yang mirip dengan dimensi Heaven Shores. Menurut cerita, di zaman kuno, iblis-iblis di neraka menggunakan seni energi yang kuat untuk merobek lubang melalui kekosongan, membuka area unik di ruang di mana iblis-iblis dapat dilahirkan. Tempat itu akhirnya disebut Pulau Iblis-Iblis. Kemudian, pulau itu digunakan untuk tujuan budidaya oleh Sea God Institute, mirip dengan cara dimensi Heaven Shores digunakan oleh Demi Immortal Institute. Kadang-kadang, siswa dari organisasi lain juga diundang untuk pergi ke sana untuk berburu iblis-iblis. Rupanya, Jun Tianchou telah mengalami situasi berbahaya di sana, dan Yang Qi tidak punya waktu untuk duduk-duduk memikirkan masalah ini. Satu-satunya pilihannya adalah pergi ke Vin Devil Island secepat mungkin. Ketika datang untuk membantu saudara bersumpah, Yang Qi tidak akan ragu untuk pergi melalui neraka atau air yang tinggi. Untungnya, dia memiliki peta, dan dengan demikian, memiliki gambaran umum tentang bagaimana menuju ke sana. Ayah, kakak sulung, kakak kedua saudaraku yang bersumpah dalam bahaya besar. Aku harus pergi menyelamatkannya. Saya akan meninggalkan Yan Haven di tangan Anda, hubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan. Inilah kumpulan pil obat penawar yang saya peroleh ketika saya membunuh Blight King Skull Devil dan para tetua lainnya dari House of Shadow Blight. Jika ada orang dari sana yang menyebabkan masalah, pil ini akan sangat membantu. Dengan itu, dia melesat seperti kilat ke lautan awan, di mana dia menghilang tanpa jejak. Di luar pandangan orang luar, dia membentangkan sayap iblis-iblisnya. Alih-alih menjadi gelap gulita seperti dulu, mereka sekarang bersinar dengan cahaya suci, membuatnya tampak hampir seperti malaikat. Saat energi jahat dihilangkan dari mereka, mereka perlahan berubah menjadi sayap malaikat. Selanjutnya, kecepatan yang mereka mampu hanya terus meningkat. Ketika dia kembali ke rumah dari Demi Immortal Institute, dia telah berada di Tertiary Leviathan. Saat itu, dia bisa bergerak sangat cepat sehingga dia tidak lebih dari seberkas cahaya putih di langit. Dan jika dia menabrak puncak gunung di sepanjang jalan, dia bisa memotongnya hingga bersih. Di pegunungan Black Shores, dia telah memakan banyak hantu iblis, mendorongnya ke Quaternary Leviathan. Dan dengan bantuan mata air kekuatan kehidupan, dia telah merebut kehidupan untuk kelima kalinya. Sekarang, dia adalah seorang Quinary Leviathan. Hidup di dalam dirinya adalah 99 partikel, memberinya kekuatan 99 mega mammoth kuno. Mega mammoth kuno tidak seperti mammoth yang ada di zaman modern. Belalai mereka dapat mencabut gunung, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkan harimau, macan kumbang, dan segala jenis setan. Pada zaman kuno, mereka adalah lambang kekuatan. Mereka bahkan bisa mengalirkan sungai dan kemudian menembakkan air ke udara menjadi badai hujan. Gagasan tentang kekuatan hampir 100 makhluk seperti itu yang bersembunyi di dalam daging dan darah Yang Qi benar-benar menakutkan. WHOOOSH. Dia melesat melintasi lautan awan, tidak menahan apapun, berkilauan dengan cahaya kemasan seperti matahari itu sendiri. Seolah-olah dia bisa memanfaatkan kekuatan dewa yang ada di alam, menjadikannya satu dengan semua ciptaan, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak memancarkan fluktuasi energi. Tidak perlu upaya apapun baginya untuk terbang saat ini, itu datang sepenuhnya secara alami. Faktanya, dia harus menjaga energi sejatinya di bawah kendali yang ketat agar dia tidak merusak sekelilingnya. Itu relatif mudah bagi seniman energi untuk memperoleh kekuatan, tetapi untuk mengendalikan kekuatan itu adalah masalah lain. Menghancurkan batu adalah hal yang sederhana, tetapi menggunakan kekuatan itu untuk memasukkan jarum akan sangat sulit. Kembali ketika dia beralih dari level Master of Energy ke level Leviathan, dia telah terbang ke Laut Selatan dekat Institut Demi Immortal. Tapi kali ini, dia pergi ke Laut Timur, yang jauh lebih jauh. Setelah terbang hampir setengah hari, dia bisa merasakan perubahan kelembaban, dan bisa mencium bau udara laut. Mengekang seni energinya,
dia berhenti dan melihat pulau-pulau tak berujung yang menutupi perairan Zamrud. Dia mengeluarkan petanya, lalu terbang sedikit untuk memastikan lokasi tepatnya. Saat ini, dia berada di tepi laut timur, sedangkan pulau iblis-iblis jauh lebih jauh di kedalaman air. Untungnya, peta itu sangat detail, jika tidak, dia mungkin menghabiskan waktu yang berharga untuk berkeliaran. Saat itu sudah malam, dan bulan sedang terbit, memancarkan cahaya yang menyilaukan ke pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat indah, tetapi Yang Qi terlalu khawatir tentang saudara angkatnya untuk menghabiskan waktu mengaguminya. Saat angin laut yang indah menyapunya, dia menuju ke arah pulau iblis-iblis. Malam semakin dalam, dan suhu turun. Pada saat yang sama, dia merasakan energi buruk di depan, sesuatu yang brutal dan berlumuran darah. Itu sangat kuat sehingga bahkan mengganggu air. Sepertinya ada iblis yang tak terbatas, saling membantai, terus-menerus menumpahkan darah dalam upaya mereka untuk berjuang demi keunggulan. Itu pasti pulau iblis-iblis, lurus ke depan. Sumber energi celaka yang tak terbatas itu adalah daratan besar yang baru sekarang terlihat. Itu sebenarnya bukan sebuah pulau, lebih seperti sebuah benua. Namun, penghuninya bukanlah manusia, melainkan iblis-iblis dari pesawat lain. Mereka adalah keturunan dari iblis-iblis kuat apapun yang telah menciptakan benua di zaman kuno, dan tinggal begitu jauh dari daratan sehingga tidak mungkin bagi sebagian besar dari mereka untuk mencapainya bahkan dengan penerbangan. Oleh karena itu, mereka hidup dengan merampok dan melahap makhluk laut apapun yang mereka temui di wilayah mereka. Saat dia mendekat, Yang Qi bisa melihat segala macam iblis-iblis. Kebanyakan dari mereka hanya setinggi setengah dari rata-rata orang, dengan wajah jelek dan kejam. Mereka memiliki sayap cakar di punggung mereka, yang tampak seperti versi lebih kecil dari Fin Devil Wings miliknya. Setiap iblis yang mereka temui di air di sekitar mereka, mereka akan jatuh dan terpotong berkeping-keping. Bahkan iblis-iblis yang lebih rendah ini memiliki seni energi yang memungkinkan mereka menyemburkan api dari mulut mereka, api yang berbau seperti belerang neraka. Lebih jauh ke pedalaman, melewati iblis-iblis yang lebih rendah, adalah iblis-iblis yang lebih besar. Mereka sering kali 2 atau 3 kali lebih besar dari rata-rata manusia, dengan sayap yang sangat besar dan seni energi yang dalam. Mereka sekuat Leviathans, dan sangat kejam. Begitu Yang Qi tiba, dia menarik perhatian banyak iblis-iblis di dekatnya. Gemuk, hampir seperti belalang, iblis-iblis yang lebih rendah memenuhi langit saat mereka menyerang ke arahnya, api belerang menyembur keluar dari mulut mereka, cakar menjulur untuk mencabik-cabiknya. Ada begitu banyak hal sehingga mereka tampak seperti pasukan semut. Bahkan sebagian besar Leviathan akan berbalik dan melarikan diri di hadapan gerombolan iblis-iblis yang rakus, jangan sampai mereka dihancurkan dalam beberapa saat. Tapi Yang Qi tidak terkesan. Bodoh amat, dia mengirimkan gelombang energi, menyebabkan semua iblis-iblis yang lebih rendah dalam 1000 langkah meledak. Setelah itu inti iblis mereka hancur, menjadi energi vital yang ditembakkan ke dalam Hellfire Crucible-nya. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada iblis-iblis yang lebih rendah, dan dengan demikian, dia menjadi garis putih yang melesat di udara, menghancurkan semua hal yang mendekat. Bahkan beberapa iblis-iblis yang lebih besar berusaha menghalangi jalannya, tetapi dia hanya menghancurkan mereka dan mengambil inti iblis mereka. Setelah pengalamannya di dimensi Heaven Shores, dia cukup yakin bahwa Jun Tianchou pasti telah pergi jauh ke dalam pulau, dan dimensi alternatif apapun yang ada di sana. Oleh karena itu, iblis-iblis yang lebih kecil dan lebih besar ini memiliki konsekuensi yang kecil. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai lokasi dengan energi celaka terkuat. Saat dia terbang lebih jauh ke pedalaman, dia melihat semakin banyak celah spasial, dari mana muncul banyak iblis-iblis. Di mana dia jimat 4 sudut bumi sudah meledak, jadi aku tidak punya cara untuk menghubunginya. Menurut informasi di peta, Fin Devil Island memiliki banyak celah spasial yang mengarah ke dimensi alternatif yang berbeda. Semuanya dikendalikan oleh iblis-iblis yang berbeda. Ini akan seperti memancing jarum dari laut. Buang-buang waktu. Yah, kurasa aku tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Aku harus menemukannya secepat mungkin. Setelah beberapa waktu berlalu, dia tidak membuat kemajuan, dan akhirnya, terpaksa berteriak sekuat tenaga, "Saudara Tianchou. Ini aku, Yang Qi. Kamu ada di mana?" Gemuruh. Suaranya bergema seperti gelombang kejut dari batu besar yang terbanting ke tanah. Saat menyebar, iblis-iblis yang lebih kecil dan lebih besar yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling dengan kaget, dan banyak dari mereka meledak begitu saja. Yang Qi berteriak sekeras mungkin, memperkuat suaranya dengan energi sejati. Tidak hanya gelombang suara yang menghancurkan banyak iblis-iblis menjadi berkeping-keping,
mereka melewati pintu masuk ke berbagai ruang dimensi. Energi sejatinya begitu kuat sehingga gelombang suara ini hampir seperti energi sejati humanoid, membuatnya terdengar oleh individu dalam dimensi alternatif. Ketika dia tidak mendapat tanggapan awal, dia berteriak lagi, dan kemudian lagi. Iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, tetapi tidak ada yang bisa mencapainya, dan segera, mereka bersembunyi begitu saja. Meskipun iblis-iblis umumnya tidak takut mati, mereka seperti binatang liar yang, setelah menghadapi sesuatu yang bahkan lebih ganas dari diri mereka sendiri, akan menyelinap pergi untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah berteriak beberapa kali berturut-turut, dia mendapat respon samar dari salah satu pintu masuk ke dimensi spasial lain. Kakak Yang, kita di sini. Itu pasti saudara Jun Tianchou. Jantung berdebar-debar karena kecemasan, dia melesat ke arah lorong itu, dan memasukinya. Dia segera menemukan dirinya di lokasi yang sangat mirip dengan dimensi Heaven Shores. Melihat sekeliling, dia melihat rawa-rawa yang membusuk tak berujung, dan aliran hitam dan sungai yang berbau sangat busuk sehingga dia harus menahan keinginan untuk muntah. Namun, perairan hitam itu penuh dengan iblis-iblis yang lebih rendah, seolah-olah cairan itu seperti susu ibu bagi mereka. Ada juga banyak hal yang terbang di udara. Yang Qi mengabaikan mereka dan fokus pada apa yang tampak seperti gunung di kejauhan. Hampir tidak terlihat di puncak gunung adalah beberapa sosok iblis yang sangat besar. Mereka duduk di perimeter formasi mantra heksagram, di tengahnya ada kanopi hitam emas yang berkilauan. Di dalam kanopi itu, dia melihat wajah yang dikenalnya Jun Tianchou. Ada ahli lain yang terjebak di sampingnya. Jelas, Jun Tianchou telah membawa beberapa temannya ke Vin Devil Island untuk membersihkan dunia dari iblis dan iblis. Namun, mereka telah menemukan beberapa monster yang sangat kuat yang menjebak mereka dalam formasi mantra yang mematikan. Karena tidak punya pilihan lain, Jun Tianchou akhirnya menghubungi Yang Qi untuk meminta bantuan. Ada 5 puncak di gunung di depan, dan sosok iblis besar di sana jelas berbeda dari iblis-iblis yang lebih kecil dan lebih besar yang dia temui hingga saat ini. Untuk beberapa alasan, mereka tampak lebih kuat dan mulia daripada yang lain. Kembali di Demi Immortal Institute, Yang Qi telah mempelajari beberapa informasi rinci tentang berbagai monster. Saat ini, dia melakukan yang terbaik untuk mengingat informasi itu. Karena pengaruh kekuatan neraka, iblis-iblis memiliki struktur sosial yang sangat ketat. Mereka adalah monster yang lahir dari udara tipis, dan diklasifikasikan sebagai iblis-iblis yang lebih rendah, lebih besar, dan mulia. Adapun bangsawan iblis-iblis, mereka dipecah menjadi Baron, Viscount, Count, Marquise, Adipati, dan Pangeran. Klasifikasi mereka sesuai dengan tingkat seni energi mereka. Iblis-iblis yang lebih besar setara dengan Life-Sizers Primer. Baron iblis-iblis termasuk Life-Sizers Sekunder, Tersier, dan Quarter. Viscount iblis-iblis adalah Quinary dan lebih tinggi. Jumlah iblis-iblis adalah legendaris. Di atas mereka adalah para Marquise, Adipati, dan Pangeran. Aku ingin tahu apa tingkat hal-hal di atas sana. 1. Ada banyak jenis monster, termasuk zombie, iblis-iblis dengan tubuh roh mereka, iblis-iblis, iblis bane, iblis darah, iblis surga, iblis dewa dan banyak lagi. Dari semua itu, iblis-iblis dianggap memiliki garis keturunan paling murni, serta tatanan sosial yang paling ketat. Mereka sangat mirip dengan manusia dalam cara mereka menjalankan masyarakat. Semua berbagai dimensi yang terhubung ke pulau iblis-iblis dijalankan oleh iblis-iblis yang berbeda. Tidak ada jenis monster lain. Dari apa yang dia tahu, binatang buas di gunung jauh melampaui tingkat Quinary Life-Sizing. Selanjutnya, dia tidak merasakan aura legendaris. Itu berarti kelompok itu berisi septenary, octenary, dan tampaknya setidaknya satu nonary Life-Sizer, yang fluktuasi energinya kira-kira pada tingkat yang sama dengan Holy Daughter Moneyflowers. Yang Qi saat ini berada di Quinary Life-Sizing, dan jika dia benar-benar habis-habisan, mungkin bisa melawan ahli nonary. Namun, mengalahkan lawan seperti itu mungkin tidak akan mungkin. Life-Sizers nonary berada di perbatasan untuk menjadi legendaris, dan memiliki pemahaman mendalam tentang misteri langit dan bumi, dan hukum magis yang ada di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi masih merasa gugup untuk melawan seseorang di level itu. Kelima iblis-iblis ini, yang paling lemah adalah Septenary Life-Sizer, mempertahankan tempat bertengger mereka di 5 puncak gunung, menjebak manusia di antara mereka. Saat Yang Qi terus mengamati situasinya, dia menyadari bahwa monster tidak ada di sana dalam bentuk aslinya, melainkan, sebagai energi sejati humanoid. Bentuk asli mereka kemungkinan besar bersembunyi di suatu tempat di dekatnya, meskipun dia tidak tahu di mana.
Iblis-iblis licik telah mengatur segalanya sehingga meluncurkan penyergapan akan sangat sulit. Apa yang saya lakukan, pikir Yang Qi. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu luang, dan dengan demikian, pikirannya berpacu ketika dia mencoba untuk menemukan sebuah ide. Gemuk, perisai hitam emas, seperti telur bergetar dan menyusut sedikit. Dari apa yang Yang Qi tahu, itu adalah semacam seni energi yang pasti akan sangat berbahaya untuk ditembus. Prioritas utama saya adalah menjaga saudara saya tetap aman. Membunuh monster itu tidak begitu penting. Pilihan terbaik adalah menerobos formasi mantra itu dan bergabung dengan saudaraku. Dengan saya di sana untuk membantu, dia tidak akan terluka. Dan mungkin kita bisa mengulur waktu sampai lebih banyak bantuan datang. Setelah membuat keputusan, dia mengedarkan energi sejatinya dan menjadi seberkas cahaya putih yang melesat langsung ke arah perisai emas hitam. Dia sekarang sepenuhnya memanfaatkan dao serangan cepatnya untuk mencoba menembus formasi mantra dan menyelamatkan Jun Tianchou. Namun, bahkan saat dia mendekat, pusaran tiba-tiba muncul di perisai emas hitam, yang menyedotnya sebelum dia bisa bereaksi. Begitu Yang Qi ada di dalam, 5 Viscount iblis-iblis mulai mengirimkan percakapan dengan akal jahat. Viscount Kui, sepertinya individu saleh lainnya telah tersedot ke dalam formasi iblis kita. Meskipun, harus saya katakan, orang ini terlihat sangat kuat. Hanya seorang legendaris yang bisa berharap untuk membebaskan diri dari formasi iblis Pre-Heaven kami. Semua orang akan menjadi makanan untuk pengorbanan kita. Aliran kuat lainnya dari indera iblis bergemuruh, semakin banyak manusia Life Caesar yang kita dapatkan, semakin baik. Selama bertahun-tahun manusia saleh ini telah menyerang pulau iblis-iblis untuk membantai kita. Sekarang, hutang darah akan dibayar dengan darah. Itu benar, manusia ini semuanya dari sekte besar. Mereka yang terbaik dari institut di negeri ini. Membunuh mereka pasti akan mengurangi kecemasan kita. Tapi bagaimana jika institut marah dan menyerang kita secara massal? Ah, apa yang kamu takutkan ada ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya di Vin Devil Island. Beberapa bahkan dikendalikan oleh bangsawan dan bangsawan tinggi. Meskipun mereka saat ini tidur, jika manusia menyerang kita secara massal, kita pasti akan membantai mereka. Manusia tidak akan berani ikut campur dalam urusan dewa iblis. Iblis-iblis terus berunding satu sama lain dengan perasaan iblis. Sungguh formasi mantra yang kuat, pikir Yang Qi. Energi sejati hitam emas yang menghancurkannya menyebabkan energi sejati pertahanannya berderit dengan tidak menyenangkan. Untungnya, kekuatannya dari Gat Mammoth penghancur neraka adalah kutukan energi celaka, dan karena itu, dia tidak terlalu terpengaruh. Sekarang dia berada di dalam formasi mantra itu sendiri, dia melihat sesuatu yang lain, cahaya berkilauan yang tampak seperti kuali, yang melindungi semua orang di dalamnya. Kemudian dia melirik ke arah Jun Tianchou, dan dapat melihat bahwa wajahnya pucat pasi, dan energinya yang sebenarnya hampir habis. Semuanya, ini adalah saudaraku yang aku sebutkan, kata Jun Tianchou. Kakak, datanglah. Kami akan membuka Flaming Cauldron sebentar untuk membiarkan Anda masuk. Kuali itu menyala dengan cahaya, dan energi iblis emas hitam untuk sementara dihilangkan. Yang Qi membiarkan cahaya menangkapnya dan menariknya ke dalam kuali, di mana tekanan yang dia rasakan beberapa saat yang lalu menghilang. Kamu datang begitu cepat, saudaraku, kata Jun Tianchou, bergegas ke depan untuk menyambut Yang Qi. Kuali bercahaya itu seukuran rumah kecil, dan melindungi semua yang ada di dalamnya dari cahaya iblis yang tak terbatas di luar. Iya, segera setelah saya menerima pesan Anda, saya bergegas ke sini tanpa berhenti untuk beristirahat. Pada titik ini, Yang Qi akhirnya melihat sekeliling pada yang lain di dalam kuali, dan matanya segera berkedip karena terkejut. Ada 14 orang yang hadir, dan semuanya lebih tinggi dari Queenary Life-Seizing. Salah satunya adalah Octonary Life-Seizer, yang merupakan orang yang mengoperasikan Flaming Cauldron. Ada pria dan wanita, dan mereka semua mengenakan gaya pakaian yang berbeda, tetapi dari ekspresi angkuh mereka, jelas mereka semua berasal dari organisasi besar. Salah satu ahlinya adalah seorang wanita muda di Septenary Life-Seizing, yang mengenakan jubah panjang Institut Sun Moon. Dia sangat cantik, dan mengenakan anting-anting perak yang mempesona yang dihiasi dengan burung phoenix. Yang mengejutkan, semua orang ini adalah siswa konklav. Dan mereka semua sekarang mengukur Yang Qi. Pada titik ini, wanita muda dari Institut Sun Moon mendengus dingin dan berkata, "Ayo, Jun Tianchou, kamu benar-benar berpikir orang ini akan menyelamatkan kita?" Sebuah Life-Seizer Queenary Anda pada dasarnya baru saja membuatnya mati. Formasi iblis Pre-Heaven ini diawaki oleh 5 Viscount iblis-iblis. Hanya seorang legendaris yang bisa memecahkannya. Jelas, wanita muda ini kecewa dengan rendahnya tingkat kultivasi Yang Qi.
Kakakku bukan orang biasa, kata Jun Tianchou. Belum lama ini, ketika dia hanya di sekunder Li Feixing, dia benar-benar membunuh Jiao Hufeng dengan satu gerakan. Melihat Yang Qi tanpa sedikit rasa tidak percaya, dia melanjutkan, saudaraku, kamu sudah mencapai kuinari Li Feixing, bagaimana kemajuanmu begitu cepat? Yang Qi mengangguk. Saya mengalami nasib baik, itu saja. Wanita muda dengan anting-anting itu memandang Yang Qi, matanya berkedip karena terkejut. Kamu membunuh Jiao Hufeng ketika kamu berada di sekunder Li Feixing, bagaimana itu mungkin jika itu masalahnya? Mengapa Anda tidak mengirimkan energi sejati ke dalam kuali Flame King dan melihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya? Elder Brother Flame Clear Spring, mengapa Anda tidak menyerahkan kuali kepada saudara angkat Jun Tianchou sejenak, dan lihat seberapa kuat dia sebenarnya? Lebih dari 10 ahli, kebanyakan dari mereka adalah siswa konklav dari organisasi top, sedang melihat Yang Qi. Mereka sudah terjebak dalam formasi iblis Preheaven selama beberapa hari sekarang, dan tidak ada upaya untuk membebaskan diri yang berhasil. Mereka dipaksa untuk mengumpulkan energi mereka yang sebenarnya untuk memberi daya pada benda ajaib, yaitu Flame King Cauldron. Perisai pelindung yang dihasilkan oleh kuali itu adalah satu-satunya hal yang membuat mereka aman dari bahaya. Setelah berhari-hari berusaha keras, mereka semua seperti lampu minyak yang hampir padam. Mereka hampir sepenuhnya kehabisan pil obat untuk mengisi kembali energi mereka yang sebenarnya, dan meskipun mereka semua skeptis tentang apa yang bisa dilakukan Yang Qi, setidaknya dia memberi mereka sedikit harapan. Wanita muda cantik dari Sun Moon Institute ingin Yang Qi mengambil alih upaya menjalankan Flame King Cauldron sejenak untuk membiarkan semua orang beristirahat dan memulihkan diri. Tentu, kata Yang Qi, kalian semua adalah teman saudaraku Jun Tianchou, jadi itu berarti kalian adalah teman Yang Qi. Kita akan keluar dari ini bersama-sama, saya jamin itu. Oh benarkah? Jawab Flame Clear Spring. Baik, kirimkan energi sejatimu ke dalam kuali. Dan potong dengan membual. Untuk semua yang Anda tahu, pada akhirnya kami harus menjaga Anda. Formasi iblis Preheaven ini mudah untuk dimasuki pada kenyataannya, itu akan menyedot Anda apakah Anda ingin masuk atau tidak. Adapun keluar, ya, itu masalah yang sama sekali berbeda. Itu berisi hukum magis dari Dao Iblis. Jadi kecuali kamu seorang legendaris, kamu memiliki sedikit harapan untuk membebaskan diri. Dia bukan dari salah satu dari 4 institut besar. Namun, dia berasal dari organisasi yang hampir sekuat satu. Dia adalah siswa konklav dari Tabernakel Api, dan memegang pangkat Wakil Pontifex. Dia berada di tingkat Octonary Li Feixing, dan pencerahannya tentang nasib baik surga dan bumi adalah satu-satunya alasan dia mampu menahan formasi iblis Preheaven begitu lama. Sejauh yang dia ketahui, Yang Qi bukanlah orang yang istimewa, dan itu tercermin dalam nada suaranya. Semua orang yang hadir adalah pahlawan yang spektakuler, jauh melampaui kuinari Li Feixing Yang Qi, dan dengan demikian, tidak ada dari mereka yang sangat yakin bahwa dia benar-benar dapat membantu mereka. Yang Qi tidak kecewa dengan sambutan yang dingin itu, dan menyadari bahwa hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini hanyalah membuktikan dirinya. Suar matahari kosmik, katanya, maju selangkah dan menatap kuali api. Dengan itu, dia memanggil ledakan energi pedang berwarna merah setebal ember. Energi pedang mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga saat ditembakkan, dan semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa pedang itu mengandung tingkat panas yang berbahaya. Ketika energi menyentuh kuali Flame King, proyeksi Yang Qi muncul di dalamnya. Dia tampak seperti dewa matahari, bersinar dengan sinar matahari tak terbatas yang menyebar dan mulai membakar cahaya hitam emas dari formasi mantra di sekitar mereka. Energi sejati yang begitu kuat. Seru gadis dengan anting-anting Phoenix, matanya berkilauan dengan gembira. Pedang kosmik Sunflare mengandung energi sejati tipe api yang merupakan bahan bakar yang sempurna untuk Flame King Cauldron. Tidak mungkin kuinari Li Feixing bisa mengeluarkan energi seperti itu. Faktanya, bahkan 10 kuinari Li Feixing yang disatukan tidak bisa menandinginya. Sekarang Yang Qi berada di kuinari Li Feixing, semua titik akupunturnya mengandung sisa-sisa energi sejati yang dapat menyimpan energi sejati. Dia juga memiliki kekuatan 99 Megamamot kuno. Dan teknik pedang kosmik Sunflare miliknya berubah secara alami bersama mereka. Sampai sekarang, sepertinya dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan matahari, dan mengendalikan dewa matahari yang ada di dalamnya. Suar matahari itu bisa memenuhi kosmos. Mempertimbangkan bahwa dia tidak merasa aman menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka di depan begitu banyak orang asing, alternatif terbaiknya adalah menggunakan teknik pedang dari sekte lain. Dan jelas, pedang kosmik Sunflare adalah pilihan terbaik.
Dia telah memberikan semua energi sejati dari permainan pedang 4 musim yang telah dia bangun kepada ayah dan saudara-saudaranya, untuk digunakan dalam kultivasi mereka. Namun, dia juga telah menggabungkan arti dari teknik pedang itu ke dalam teknik pedang Cosmic Sunflare. Sekarang, itu adalah kombinasi dari keras dan lunak, dengan elemen api dan air bercampur menjadi satu. Melihatnya saja sudah sangat mengejutkan semua penonton. Bagaimana energi sejatinya bisa begitu kuat, Flame Clear Spring kagum. Bagaimanapun, dia memiliki basis kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir. Akhirnya, wakil Pontifex Tabernakel Api ini akan menjadi seorang legendaris. Tapi sekarang, dia hanya seorang Octonary Leviathan. Namun, dari apa yang dia tahu, Yang Qi sama kuatnya dengan dia. Bagaimana bisa? Jun Tianchou tertawa terbahak-bahak. Benar saja, saudaraku, Anda tidak mengecewakan saya. Aku tahu kau bisa melakukan keajaiban. Ayo datang, izinkan saya memperkenalkan semua orang. Ini adalah Elder Sister Hua Fengfeng dari Institut Sun Moon. Ayahnya adalah Hua Tianxiong, seorang tetua legendaris. Dan ini adalah Elder Brother Flame Clear Spring, seorang wakil Pontifex dari Tabernacle of Flame. Di sini ada siswa konklav lain dari Institut Dewa Laut. 1, 2. Tidak termasuk Jun Tianchou dan Yang Qi, ada 13 orang yang hadir, dan ternyata, tidak semuanya adalah siswa konklav. Beberapa adalah wakil pemimpin sekte atau klan mereka. Bagaimanapun, tidak satu pun dari mereka yang dapat dianggap sebagai orang biasa. Seperti kata pepatah, burung dari bulu berkumpul bersama. Masuk akal bahwa sebagai siswa konklav dari Institut Dewa Laut, Jun Tianchou akan pergi misi dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan dirinya. Salah satu ahli mengangguk dan berkata, Saudara Yang, saya tidak pernah menduga bahwa energi sejati Anda akan sangat mengesankan. Yang mengatakan, kita masih terjebak di sini. Bahkan energi sejatimu pada akhirnya akan habis, dan kemudian kita akan menjadi mangsa monster-monster di luar sana. Saya baik-baik saja untuk saat ini, kata Yang Qi. Dengan itu, dia membuat beberapa penyesuaian pada aliran energinya, menyebabkan Flaming Cauldron bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Saat semua orang bermandikan cahaya yang bersinar, mereka merasakan energi sejati mereka terisi kembali dengan cepat. Itu terjadi karena aura mata air kekuatan kehidupan yang sekarang ada di dalam energi sejati Yang Qi. Ketika Flame Clear Spring dan Hua Fengfeng merasakan apa yang terjadi, mata mereka berkilauan dengan rasa terima kasih. Saudara Yang, kata Flame Clear Spring, kami merasa malu karena Anda mengorbankan diri Anda seperti ini atas nama kami. Mempertimbangkan aura kekuatan hidup yang kuat dalam energi sejati Anda, mungkinkah Anda memperoleh harta berharga yang paling dongeng dari Institut Demi Immortal? Mata air kekuatan kehidupan sepertinya itu penjelasan yang sempurna untuk ini. Kau benar sekali. Saya mendapatkan sedikit dari itu. Yang kita tahu bahwa banyak siswa konklav di Institut Demi Immortal telah menggunakan mata air kekuatan hidup, sebagian besar berkat putra mahkota, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran. Saudara Yang, kata Hua Fengfeng, jangan terlalu mendalami energi sejatimu. Simpan sebanyak yang Anda bisa. Kita perlu mencari cara untuk keluar dari formasi mantra ini, atau setidaknya, bertahan cukup lama untuk diselamatkan. Sudah berapa lama kamu terjebak sejauh ini? 7 hari dan malam, jawab seorang pemuda bernama Zhao Hun. Kami semua telah mencoba untuk menghubungi kepala tetua sekte kami, tetapi belum menerima tanggapan apapun dari mereka. Beberapa orang yang menerima pesan kami dan datang untuk membantu semuanya adalah Live Caesar, dan sekarang terjebak di sini juga. Tidak ada legendaris yang datang. 3. Zhao Hun adalah siswa konklav dari House of Martial Science, yang merupakan organisasi kuat yang mirip dengan House of Spring and Autumn, dan peringkatnya tepat di bawah 4 institut. Hanya Live Caesar yang menerima pesanmu Yang Qi berkata, ekspresinya menegang. Para legendaris bahkan tidak tahu situasinya ini buruk. Dugaan saya adalah bahwa itu semua adalah bagian dari rencana iblis-iblis ini. Prioritas utama kita sekarang adalah melarikan diri. Jika terlalu banyak waktu berlalu, dan kita benar-benar kehabisan energi sejati, kita pasti akan berada dalam situasi yang buruk. Kami semua sangat menyadari hal itu, Saudara Yang, kata seorang pemuda berbaju hijau. Tapi kami benar-benar tidak punya pilihan. Formasi Iblis Preheaven memiliki kekuatan untuk membengkokkan ruang. Dan mata formasi dipenuhi dengan gaya gravitasi, jadi tidak peduli bagaimana Anda mencoba untuk membebaskan diri, Anda akhirnya akan terseret kembali. Jika Anda tidak percaya pada kami, Saudara Yang, cobalah untuk menghancurkannya dengan Flaming Cauldron, dan lihat seberapa jauh kamu bisa pergi. Yang Qi menatap energi iblis emas hitam yang membentuk formasi,
dan bisa melihat mata besar menatap mereka. Itu putih mematikan, dan bahkan menakutkan untuk dilihat. Itu adalah mata dari formasi mantra, yang sebenarnya terletak jauh di bawah permukaan tanah. Sebagai ujian, dia mengirim beberapa energi sejati keluar dari formasi, hanya untuk menemukan bahwa gaya gravitasi besar muncul dari mata iblis dan menariknya kembali. Mata iblis yang mematikan, katanya, kaget. Tidak, bukan mata iblis maut, kata Flame Clear Spring, menggelengkan kepalanya. Mata iblis mematikan adalah objek dari Dao hantu dan mayat. Ini adalah mata iblis Preheaven dari Dao iblis-iblis. Jelas, formasi iblis Preheaven akan membutuhkan satu untuk beroperasi. Mata iblis menggunakan energi jahat iblis-iblis untuk membengkokkan ruang waktu, dan saat ini, kita sepenuhnya di bawah kendalinya. Jika kita tersedot ke dalam mata itu sendiri, ya, maka kita akan selesai. Adapun 5 Viscount iblis-iblis itu, kata ahli lainnya, seorang siswa dari Institut Naga Sejati, tubuh mereka yang sebenarnya ada di mata iblis Preheaven itu sendiri. Versi yang bisa kita lihat hanyalah proyeksi. Salah satu Viscount itu adalah Nona Rilivesazer, yang membuat mata iblis itu lebih kuat dari biasanya. Seluruh tujuan mereka di sini adalah untuk membuat kita lelah sampai kita tersedot ke dalam mata, yang jelas akan menyebabkan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sampai sekarang, ada siswa dari True Dragon, Sun Moon, Sigat, dan Demi Immortal Institutes hadir. Keempat lembaga tersebut terwakili. Setelah beberapa pemikiran, Yang Qi berkata, sepertinya rencana serangan terbaik adalah mengirim seseorang ke mata iblis Preheaven untuk menyerang kelima iblis-iblis itu. Jika kita bisa mengganggu kendali mereka atas mata, maka semua orang akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Flame Clear Spring menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, itu tidak akan berhasil bahkan jika kita bekerja sama. Hanya seorang legendaris yang bisa bertahan menghadapi fluktuasi energi yang buruk di mata iblis. Siapapun di bawah level itu akan terbunuh. Aku akan pergi, kata Yang Qi. Aku akan memberimu waktu yang kamu butuhkan untuk melarikan diri. Apa semua orang berseru kaget? Saudaraku, kata Jun Tianchou dengan nada serius, apakah kamu gila pergi ke sana sendirian sama saja dengan bunuh diri? Jun Tianchou meraih bahu Yang Qi dengan harapan menghentikan apa yang dia anggap sebagai dorongan yang benar-benar gila. Itu gila, kakak. Viscount iblis-iblis di mata iblis Preheaven itu hanya bisa ditangani oleh seorang legendaris. Jika Anda pergi ke sana, Anda pasti akan mati. Bahkan jika kita semua bergabung, itu akan sia-sia. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah bertahan selama mungkin, dan berharap seorang legendaris datang untuk menyelamatkan kita. Semua orang yang hadir memberikan sedikit nasihat serupa. Saudara Yang, kata Flame Clear Spring, kami tahu Anda mencoba melakukan hal yang benar di sini, tetapi Anda akan seperti telur yang dilemparkan ke batu besar. Entitas di bawah sana terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Selain itu, mata iblis Preheaven memiliki kekuatan untuk mendistorsi ruang waktu itu sendiri. Flame Clear Spring sudah sangat menyukai Yang Qi, dan membawanya menjadi individu heroik yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Lagi pula, sebagai tanggapan atas permintaan bantuan dari saudara angkatnya, dia telah menjatuhkan segalanya dan berlari ke Pulau Iblis-Iblis untuk mencoba menyelamatkannya. Kemudian, dia benar-benar mengabaikan potensi bahaya apapun dengan menawarkan untuk memasuki mata iblis Preheaven untuk menyelamatkan orang lain. Itu adalah pertunjukan ketulusan dan kepahlawanan mutlak. Faktanya, bukan hanya Flame Clear Spring yang merasakan hal ini. Semua orang yang hadir mulai sangat menyukai Yang Qi. Jarang sekali ada orang yang berinisiatif membantu teman sedemikian rupa. Itu terutama benar di antara para Livesazer, yang memandang hidup sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ayo, Saudara Yang, kata Hua Fengfeng. Tidak perlu membawa pembicaraan gila seperti itu. Selain itu, jika Anda akhirnya terjebak di mata iblis Preheaven dalam upaya untuk menyelamatkan kita, bagaimana kita bisa mengistirahatkan hati kita dengan tenang dan bagaimana kita menjelaskan situasinya kepada Demi Immortal Institute? Itu benar, kata orang lain. Kamu sudah menempatkan dirimu dalam bahaya besar datang ke sini untuk mencoba membantu. Sekarang Anda ingin membuang hidup Anda begitu saja tidak mungkin. Baiklah, kata Yang Qi, menghela nafas saat energinya beriak. Aku datang ke sini untuk menyelamatkan saudaraku, dan sekarang, aku memiliki kalian semua sebagai teman. Jadi izinkan saya menjelaskan. Saya sebenarnya mengolah seni energi yang dirancang khusus untuk menghadapi iblis-iblis. Jika saya masuk ke sana, itu pasti akan berbahaya, tetapi itu bukan bunuh diri. Saya benar-benar akan memiliki kesempatan bagus untuk meraih kemenangan. Selain itu, rencana iblis-iblis ini jelas mereka ingin kita mencoba menunda sesuatu,
dan sebagai hasilnya, menjadi sangat lelah. Untuk semua yang kita tahu, mungkin ada jumlah iblis-iblis dalam perjalanan dari lebih dalam di pulau iblis-iblis. Jika makhluk seperti itu muncul, kita pasti akan hancur. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah mencoba keluar dari sini secepat mungkin. Kalian semua harus segera keluar dari Vin Devil Island, dan kemudian tunggu aku bergabung dengan kalian. Sebelum salah satu dari mereka bahkan bisa menjawab, energi sejati yang Ki berdenyut, menyebabkan segala sesuatu di sekitar mereka bergetar hebat. Desir, dia menjadi kabur yang menembus cahaya terang yang dilemparkan oleh Flaming Cauldron, dan langsung menuju ke arah gaya gravitasi, menyebabkan dia tersedot langsung ke mata iblis Preheaven. Saudara laki-laki, Flame Clear Spring menangis, tetapi dia sudah terlambat untuk menghentikan Yang Qi. Ini, semua orang yang hadir benar-benar terkejut bahwa Yang Qi benar-benar menjalankan rencananya tanpa mendiskusikan masalah dengan mereka. Semangat kesetiaan dan pengorbanan diri yang dipamerkan sungguh luar biasa, dan hal itu memicu banyak reaksi yang bersemangat. Ayo, semuanya, ayo kita lawan iblis-iblis itu sampai mati. Ya, jika Yang Qi bisa mengejar keadilan tanpa berpikir dua kali, lalu bagaimana kita bisa lunak? Semuanya tenang, teriak Jun Tianchou. Saudaraku pergi ke sana dalam upaya untuk menyelamatkan kita. Kita perlu memikirkan situasinya dengan jelas. Jika kita masuk ke sana sekarang, bukankah itu pengkhianatan atas niat baiknya, tetapi jika kita bisa melarikan diri dan mengirim kabar kepada para tetua dari berbagai organisasi kita, mungkin orang lain akan datang yang bisa menyelamatkannya. Pada titik ini, Zhao Huhun dari House of Martial Science berkata, apakah Anda benar-benar saudara kandung Yang Qi? Jun Tianchou, dia di bawah sana mempertaruhkan nyawanya, dan Anda sebenarnya berbicara tentang betapa takutnya Anda akan kematian. Justru karena aku saudara laki-laki Yang Qi, aku menyarankan ini. Jun Tianchou membalas, saya memiliki keyakinan bahwa dia dapat bertahan cukup lama bagi kita untuk keluar dari sini dan mendapatkan bantuan. Jika Yang Qi mati di mata iblis Preheaven itu, maka aku bersumpah untuk mengakhiri hidupku sendiri. Kalian semua dapat menjadi saksi atas sumpah ini. Dia benar, kata Flame Clear Spring. Semuanya tenang saja, jika kita terburu-buru, kita akan mengubah ini menjadi bencana yang lebih buruk dari sebelumnya. Semuanya, fokuskan semua energi sejatimu ke dalam Flaming Cauldron, dan bersiaplah untuk keluar. Jika kita keluar dari formasi iblis ini, Hua Fengfeng menambahkan, maka kita bisa menyelamatkan saudara Yang. Kita harus bersatu dalam hal ini. Sepertinya mata iblis Preheaven mulai bergerak. Kata ahli lainnya, ini akan meledak. Gaya gravitasi melemah. Pada saat itu, suara Yang Qi bergema dari dalam mata iblis Preheaven. Saudara Tianchou, saya baik-baik saja di mana saya berada. Sekarang adalah waktu yang tepat bagimu untuk melarikan diri. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, hati mereka mulai berdebar karena kegembiraan, dan mata mereka berlinang air mata. Bagi orang-orang seperti mereka, ada sedikit yang lebih buruk di dunia ini daripada hampir sepenuhnya kehabisan energi dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi, Yang Qi mengabaikan keselamatannya sendiri untuk mencoba menyelamatkan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak dipindahkan. Beberapa orang masih mempertimbangkan untuk mencoba bergabung dengannya. Namun, saat itulah Flame Clear Spring berteriak, ayo pergi. Sekarang. Memfokuskan energi sejatinya, dia menyerang cahaya iblis emas hitam dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Yang Qi sudah berada di tengah pertempuran yang mematikan. Segera setelah dia memasuki mata iblis Preheaven, dia melihat beberapa distorsi dalam ruang waktu, di mana ada 5 iblis-iblis yang menjulang tinggi. Mereka semua berbeda, salah satunya memiliki lapisan baju besi dan tampak seperti kepiting. Yang lain memiliki kepala domba di tubuh manusia. 3 lainnya memiliki kepala serigala dan tubuh manusia. Semuanya memiliki aura yang menakutkan, aura yang jauh melampaui proyeksi yang dia lihat di luar. Namun, sebelum apapun bisa terjadi, kekuatannya dari Gat Mammoth penghancur neraka berkobar untuk hidup, dan tombak dewa nerakanya muncul, terbakar dengan api pembersih dari dunia surgawi. Seketika, energi celaka di daerah itu ditekan. Salam, iblis-iblis, siap untuk kembali ke neraka. Dengan itu, dia menerjang ke depan, menikam tombaknya dalam serangan. Seketika, 5 proyeksi energi ditembakkan, masing-masing mampu menghabisi semua bentuk kehidupan, dan mengirim iblis-iblis ke kedalaman neraka. Yang lebih mengesankan, tombak itu juga memproyeksikan gambar sosok bayangan dalam pakaian hitam dan topi kerucut lebar, yang tidak lain adalah dewa neraka dari neraka, yang tugasnya mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati. Sungguh seni energi yang hebat. Salah satu iblis-iblis berseru. Melolong marah,
Mereka berlima melepaskan lebih banyak aliran energi buruk, menyebabkan segala sesuatu di dalam mata iblis Preheaven berputar dan terdistorsi. 5 pulsa energi iblis menabrak 5 proyeksi tombak. Namun, serangan Yangki cukup kuat untuk melemahkan gaya gravitasi yang diberikan, dan dengan demikian memberi Flame Clear Spring dan semua orang kesempatan yang mereka butuhkan untuk membebaskan diri. Melolong, salah satu iblis-iblis besar muncul di belakang Yangki. Itu adalah yang berkepala domba dan bertubuh manusia itu memiliki karapas hitam pekat dan membawa palu besar yang digunakannya untuk menyerang Yangki dengan pukulan mematikan yang menghancurkan. Ini adalah Viscount Iblis-Iblis, di tingkat Octonary Leviathan, lahir dan besar di ruang waktu iblis-iblis. Seni energinya sangat jahat, dan setiap gerakan dirancang untuk membunuh. Adapun palunya, itu bukan manifestasi dari energi sejati, melainkan, senjata nyata yang ditempa oleh tangan iblis, yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan jahat seni energi iblis-iblis. Palu itu lebih besar dari Yangki sendiri, dan melemparkan bayangan gelap di atasnya saat turun, tepat di ambang mengubahnya menjadi pasta berdarah. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?